Apa salah mengelola stres adalah tutur katanya tidak sopan kepada rekan kerja lain seksi, internal seksi, sama supplier. Itu loss control. Ya? Bukan. Bukan. Jadi masalahnya, jadi menarik benang merah akar masalahnya dulu. Lalu kita cari jalan keluarnya. Kalau bicara supplier, jalan keluarnya berarti harus. Bukan supplier ya. Pak Joko tidak menyebut, tapi saya tahu orangnya. Iya, pasar tuh bukan. Oke, ada yang menemukan kata-kata kontra? Nemu berapa, Pak? Nggak ada. Lo kan dengar aja tadi. Itu tanya itu. Enggak, saya tanya Bapak nemuin kata kontra nggak dari teman ini, Bapak? Karena dia yang punya masalah, yang Iya. berarti tanya Oh, belum sempat bolak balik? belum. Oh, belum. Oh, ini. Itu Masalahnya berat. Tanya yang kedua atau yang pertama? bebas. Enggak nemu kan? Pak, Kamu ya. di tempat saya lebih dramatis, Pak. Apa? Wah. Jadi Pak Joko rekan saya punya masalah, saya juga punya masalah. Ya. Saya punya solusinya. Hah? Pak Joko mengikut ide saya. Itu 1-0. Yang kedua, itu kayak saya seperti staff yang bermasalah dengan kamera. Staff yang bermasalah dengan loss control ngomong. Itu masalah mendasarnya ada di kondisi psikologis ya kan. Saya melihat bahwa itu ada kesalahan pengelolaan stres dari dia pribadi. Terus saya giring dan Pak Joko setuju. 2-0 berarti. 2-0. Pak Joko setuju dan saya bisa memberikan terapi. Terapi relaksasi bagaimana mengendalikan stres. Siapa yang depresi, Pak? Ceritanya. Relaksasi. Jadi 2-0. 2-0. Relaksasi berarti di Tidak menemukan kata kontra, Pak, dari beliau. Enggak, sebenarnya yang pertama bukan masalah yang sudah terselesaikan. Jadi saya iyakan aja. Oh iya. Membela diri ya. Oke. 21. Ada menemukan kata kontra? Menemukan sekali. Berapa? Sekali. Sekali. Tapi pakainya. Bapak? Saya enggak. Enggak ya? Enggak. Oh. Posisi saya kontra terus. Berantem terus dong, Pak. Oke, Pak. Ada nemu? Oh, enggak ada. Kamu nggak ada gimana? Oke. Ada terus kali. Ada. Tanyain. Enggak ngomong. Oke, udah gitu ya. Ya inilah kebiasaan dari kita. Memang biasa kita dalam berbicara dengan orang terbiasa mengkontrakan sesuatu. Ketika kita tidak sepakat akan sesuatu hal, udah hidup belum? Oh sudah. Wah malu nih saya. Oke, ketika kita mengkontrakan sesuatu hal dan kita tidak setuju dengan orang lain, kita biasa melakukan kata-kata kontra. Banyak kata-kata seperti tapi, namun, menurut saya, itu kontra. Maksud, kalau Anda bilang menurut saya, berarti saya ini tidak setuju dengan dia. Menurut saya, yang dimana menurut saya cara Anda itu tidak benar. Gitu. Nah itu kata-kata kontra. Nah dalam proses kepemimpinan, kata-kata kontra ini itu sangat mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, bisa membuat orang terdemotivasi. Contohnya, saya ikut pelatihan hipnoterapi dulu udah agak lama. Nah, Bapak ini kan pernah ikut juga Pak ya. Ketika kita ada yang kayak tangan gini Pak, kita buat ya kita misalkan tangan ini seperti besi Pak. Oke, tangan Anda semakin lama akan jadi semakin besi, semakin kuat. Lama-kelamaan tangan Anda akan merasa semakin dingin, semakin dingin, dan sedikit demi sedikit tangan Anda akan berubah menjadi besi. Besi yang sangat keras sekali. Bahkan semakin Anda mencoba untuk membengkokkannya, akan semakin sulit untuk bengkok. Itu kata positif negatif. Positif ya, saya nggak ada bilang tidak ya. Bahkan semakin Anda mencoba untuk membukanya atau membengkokkannya, akan semakin sulit Anda membengkokkannya. Ketika kita bilang seperti itu, terus kita bilang, oke mas, silakan dibengkokkan. Semakin Anda bengkokkan akan semakin sulit mas bengkok. Nggak bisa bengkok, nggak bengkok sama sekali. Tapi ketika kata-kata ini saya lakukan sendiri, saya menerapkannya sendiri dan awalnya saya salah. Saya bilang sama, aturannya sama, sugestinya sama. Semakin kuat dan besi ini semakin keras. Kata-kata saya salah. Saya bilang ini, semakin Anda mencoba untuk membengkokkannya, semakin tidak bisa Anda membengkokkannya. Oke, silakan sekarang dibengkokkan. Semakin Anda mencoba untuk membengkokkannya, akan semakin tidak bisa membengkokkannya. Bengkok. Saya pertama heran. Pertama saya lakukan yang tadi.
semakin tidak bisa, semakin Anda mencoba, semakin tidak bisa. Saya coba yang pertama, dan ternyata teman saya bengkok. Saya heran, kok saya salah ya? Saya tanya sama guru saya, beliau bilangnya seperti itu. Jadi gini mas, alam bawah sadar itu akan menolak kata-kata yang negatif. Nah itu akan membuat Anda itu terpengaruh. Dan ketika Anda bilang tidak bisa, yang didengar adalah bisa. Karena menolak kata-kata negatif. Ketika tidak bisa Anda jadi bisa. Kalau semakin sulit, ya sulit, benar-benar sulit. Nah inilah bahasa-bahasa positif itu adalah bahasa-bahasa yang benar-benar masuk ke alam bawah sadar seseorang. Bahasa-bahasa negatif tidak akan masuk. Jadi kalau Anda ingin memberikan masukan kepada setiap orang, bawahan Anda, atasan Anda, teman-teman Anda, bahkan mungkin istri di rumah, atau mungkin anak-anak di rumah, jangan katakan sesuatu yang mengkontrakan mereka. Karena apa? Karena orang tidak suka dikontrakan. Karena setiap orang pasti berpikir melakukan sesuatu itu benar, betul nggak? Ketika kebenaran mereka dikontrakan, hanya karena Anda menganggap itu salah, orang akan membangun dinding. Dan ketika dinding ini sudah ada, Anda mau teriak sekencang-kencangnya, orang nggak akan pernah dengar. Nah inilah, awalannya memang susah, wajar ya, karena setiap orang juga sama seperti kita menulis biasa tangan kanan, habis itu kita coba tangan kiri, bisa tapi susah dan jelek. Tapi kalau kita coba selama 6 bulan, ini akan jadi bagus juga, dan akan jadi cepat juga nulisnya. Jadi sama, jadi kuncinya hanya pembiasaan, tidak ada, saya bilang tidak ada the secret ya, tidak ada the secret atas semuanya. Kunci ilmu pengembangan diri adalah pembiasaan, dan semakin sering kita menggunakan ilmu ini akan semakin luar biasa hasilnya, dan Anda akan semakin terbiasa. Mungkin ketika di sini akan sedikit tertawa ya, ketika kita bilang bahkan akan tertawa. Tapi nanti ketika Anda gunakan di meeting manajemen, Anda tidak akan tertawa. Ada kan? Ada. Kalau sudah terbiasa, jadi gunakan itu sehari-hari. Ketika di rumah gunakan itu. Ketika istri ngomong, ya Pi, kemarin tadi mama kesini loh, ini ketemu gini. Wah gila banget tuh tukang parkirnya gini. Oh iya ya. Tapi kamu kayak gini kan? Jadi jangan gunakan tapi. Nah, tapi menurut papi seperti ini. Iya Pi, itu mobilnya dibeset sama orang gini. Ya mami sih minta ganti, orangnya nggak mau lagi, kita berantem lagi gini. Iya menurut mami sih kayak gini kan cerita seperti itu Pak. Oh gitu ya. Tapi menurut papi seperti ini Pi. Orang marah. Yang harus dilakukan adalah, oh gitu ya. Oh, Papa jadi berpikir ini. Nah, gimana kalau seperti ini? Papa jadi berpikir. Gimana kalau bahasanya lebih meneduhkan. Coba gunakan itu sehari-hari. Bahkan di meeting manajemen, kalau kita bisa menerapkan ilmu ini, Pak, giringan kita kemanapun orang akan setuju, Pak. Minimal setengah dari apa yang kita omongkan akan digunakan sama orang lain. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan jadi atau bahkan saya berpikir,